Salam, jumpa lagi dalam channel Belajar Alkitab Otodidak. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang 4 Injil. Injil adalah 4 kitab pertama dalam Perjanjian Baru. Orang sering melihat Perjanjian Baru sebagai Injil. Bahkan sahabat-sahabat Muslim kita menganggap Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah Injil. Padahal Injil itu adalah 4 kitab pertama saja dalam Perjanjian Baru. 3 Injil diantaranya disebut Injil Sinoptik. Penjelasan tentang ini sangat panjang dalam materi sekolah teologi, tapi kita akan membuat menjadi ringkas. Kata lain dari Injil saya sebut sebagai berita tentang Yesus. Ada pertanyaan, di zaman para rasul, kitab apa yang dibacakan? Buku apa yang diberitakan? Atas pertanyaan ini, jawabannya adalah berita tentang Yesus. 2 Korintus pasal 4 ayat 5 dia katakan bahwa Injil yang kami beritakan bukan tentang diri kami, tetapi tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, berita tentang Yesus adalah berita utama para rasul, dan keselamatan yang dianugerahkan oleh Yesus adalah kabar baiknya. Berita sukacitanya adalah Yesus mampu menyembuhkan orang sakit dan memberikan mujizat bagi yang mengalami pergumulan. Yang diberitakan oleh para rasul adalah melulu tentang Yesus. Saya menggambarkan tentang situasi waktu itu, saudaraku, begini. Ketika ada seorang tokoh besar yang meninggal, apa yang akan terjadi dalam dunia media? Hari pertama dalam media akan terjadi pemberitaan yang besar tentang berita duka cita, memenuhi semua layar kaca. Topiknya adalah penyebab kematian, persiapan proses pemakaman, ada mungkin pengaturan lalu lintas mendadak dari kepolisian, karena itu untuk mengamankan lokasi, mungkin ada banyak pelayat duka yang akan membludak. Hari kedua, pemberitaan adalah tentang keluarganya yang ditinggalkan, kerabat-kerabat yang bergantian diwawancarai media mengenai kesan-kesan tentang almarhum. Dan semua media sosial pada hari-hari berikutnya seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain akan menghiasi pembahasan dalam percakapan di layar kaca handphone saudara. Demikian sampai beberapa hari ke depan. Minggu-minggu berikutnya akan mulai tahapan pemberitaan yang baru. Mulai ada yang menulis tentang hobi almarhum, mungkin hewan peliharaannya. Kemudian ada yang mulai membahas tentang kalimat-kalimat bijaknya. Yang lain akan membahas tentang apa yang dilakukan oleh tokoh besar itu. Yang lain akan membahas tentang apa yang dikatakannya. Yang lain akan membahas siapa dia, tokoh besar itu. Lahir di mana, sekolah di mana, apa saja karirnya. Dan semua tentang tokoh besar yang mereka puja. Sebab itu saya katakan Injil adalah berita tentang Yesus. Semakin besar tokoh yang meninggal, semakin lama dia dibicarakan. Yesus adalah tokoh besar. Setelah Yesus mati tahun 29, maka pengikut-pengikutnya mulai bergerak dan tidak berhenti berbicara dan bercerita tentang Yesus. Bahkan tahun 29 setelah Yesus mati, Petrus pergi ke bait suci dan menyembuhkan orang lumpuh. Ada 3.000 orang yang bertobat. Setiap rasul pergi kemana saja dan banyak peristiwa mujizat dan banyak orang yang mengikut Yesus. Banyak orang yang bertobat, menyaksikan dan mendengar pemberitaan tentang Yesus. Sangat banyak yang menjadi pengikut Yesus dari Nazaret. Faktor yang mempengaruhi penulisan kitab Injil adalah banyak orang yang menjadi pengikut Yesus, tetapi sedikit orang yang tahu cerita lengkap tentang Yesus. Maka mulailah orang-orang dekat yang tahu persis kisah Yesus dan punya kapasitas mulai menulis tentang dia. Yang pertama menulis adalah Markus. Markus bukan rasul. Bagaimana dia tahu tentang Yesus? Saudaraku, Markus adalah seorang pemuda yang dekat dengan para rasul. Dia dekat dengan Paulus, dia dekat dengan Barnabas, dia dekat dengan Petrus, dia dekat dengan Lukas, dan namanya adalah Markus Yohanes. Markus menulis kitab Markus berdasarkan informasi dari Petrus. Dan Markus banyak menulis tentang Yesus, lebih banyak tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Orang kedua yang menulis adalah Matius. Siapa Matius?
Matius adalah seorang pejabat pemerintah pada waktu itu. Dia seorang Yahudi yang berpendidikan. Dia bukan rasul, tapi Matius adalah saksi langsung. Saudara masih ingat Yesus pernah makan di rumahnya. Mereka pasti banyak mengobrol dan cerita tentang Yesus sudah pasti diikuti oleh Matius sebagai orang yang mengagumi Yesus. Dan dia banyak menulis tentang apa yang dikatakan oleh Yesus. Yang ketiga yang menulis adalah Lukas. Lukas dipercaya seorang paramedis. Dia juga bukan rasul, tapi dia juga seorang saksi langsung. Dan bahkan dia rekan kesekerja dalam pelayanan Paulus. Dia seorang terpelajar. Dia menulis keduanya. Dia menulis apa yang dikatakan Yesus dan menulis yang dilakukan oleh Yesus secara seimbang. Orang keempat yang menulis tentang Yesus adalah Yohanes. Nah, Yohanes ini adalah salah satu dari 12 murid Yesus, 12 rasul. Yohanes menulis beberapa kitab. Beberapa di antaranya yang ditulis oleh Yohanes adalah Injil Yohanes, Kitab Wahyu, dan surat-surat Yohanes. Yohanes lebih fokus menulis tentang siapa Yesus. Kenapa? Dia tahu tentang Yesus. Makanya dia tulis di dalam pasal 1 kitab Yohanes, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan Elohim, dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Dia sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yohanes 14 dia katakan bahwa Yesus menawarkan tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat. Dan dia menulis siapa Yesus. Kitab-kitab inilah yang beredar di zaman para rasul. Semua jemaat, para pengikut mendapatkan berita tentang Yesus secara lisan. Tetapi ada yang tidak sempat mendapatkan cerita secara lisan. Mereka mengkopi tulisan-tulisan yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan itu menjadi kitab utama. Kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang berpendidikan, saksi-saksi langsung, dan mendapatkan keseluruhan data penulisannya dari para rasul. 3 kitab pertama disebut Injil Sinoptik. Sin artinya bersama, optik artinya melihat. Injil Sinoptik adalah tulisan tentang Yesus dari sudut pandang yang sama. Ketiga kitab ini adalah tulisan berita tentang Yesus dari sudut pandang yang sama, tapi fokusnya berbeda. Matius menulis apa yang dikatakannya, Markus menulis apa yang dilakukannya, dan Lukas menulis apa yang dilakukan dan yang dikatakan oleh Yesus secara merata. Dan Yohanes menulis informasi lengkap tentang Yesus, tentang siapa dia. Apa itu Injil? Injil adalah 4 kitab pertama. Itu bukan buku biografi, tetapi itu berita, lebih kepada berita tentang Yesus. Keempat orang ini menulis berita tentang Yesus, menulis berita sukacita, menulis berita keselamatan, dan menulis bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Oke, baik. Demikian tentang 4 Injil. Semoga menjadi berkat. Shalom.